Assalamualaikum, anak soleh dan solehahnya Ustazah. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Ustazah harap kalian tetap sehat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Zuria. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu organ pencernaan hewan. Hewannya hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Ada yang tahu? Nah, Ustazah akan jelaskan. Kalian harus perhatikan, fokus, dan dengarkan baik-baik ya nak. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan mammalia atau hewan mamalia. Sudah paham? Oke. Contohnya apa sih Ustazah hewannya? Nah, hewannya ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kicau. Pada hewan ruminansia ini, Ustazah akan jelaskan organ pencernaan hewan sapi. Nah, ada berapa sih organ pencernaan sapi? Kalian tahu? Ada 4 bagian lambungnya. Nah, di lambung ini pencernaan makanan itu dibantu beberapa bakteri dan protozoa. Apa sih fungsinya bakteri itu? Fungsinya untuk membantu mencerna rumput. Nah, kalian bisa lihat gambar sapi di sini. Nah, coba kalian perhatikan gambar hewan sapi di sini. Di sini ada 4 bagian perut atau lambungnya sapi. Yang pertama adalah rumen. Nah, ini ya rumen. Yang kedua retikulum. Nah, retikulum. Yang ketiga omasum. Yang keempat abomasum. Coba kalian perhatikan peta konsep di samping tentang urutan sistem pencernaan sapi. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut sapi, kemudian masuk ke esofagus. Nah, apa sih esofagus itu? Esofagus itu adalah kerongkongan. Nah, jadi setelah masuk ke mulut, makanan itu masuk ke kerongkongan. Nah, setelah itu dari esofagus urutan yang ketiga adalah rumen, yaitu perut besar. Proses apa sih yang terjadi di rumen? Nah, perhatikan. Nah, di rumen ini tempat terjadinya pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan itu dicerna hingga menjadi bubur sangat lembut. Kemudian diaduk oleh dinding rumen. Nah, setelah masuk ke rumen, dikunyah lagi ke mulut, kembali lagi ke mulut. Nah, sesuai tadi, hewan ruminansia adalah hewan yang mengunyah 2 kali. Jadi setelah ke rumen, dia kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi agar lebih lembut. Sudah paham? Oke, saya lanjutkan. Setelah ke rumen, kemana? Iya betul, ke retikulum. Setelah ke retikulum, nah sebelum Ustazah jelaskan dulu apa sih yang terjadi di retikulum. Nah, sebentar. Nama lain retikulum adalah perut jala. Apa yang terjadi? Nah, di dalam retikulum ini makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Nah, di sini ya dibantu dengan apa tadi? Bantuan bakteri, aerob, dan
protozoa. Kemudian setelah karetikulum kemana hayo? Iya, ke omasum. Nah, setelah ke omasum kemana bagian terakhir? Iya, ke abomasum. Apa yang terjadi di abomasum? Nah, sebentar, saya akan jelaskan, kalian perhatikan ya. Nah, di abomasum ini adalah perut masam. Nah, di abomasum ini disebut lambung sapi yang sebenarnya. Kenapa? Karena makanan di sini dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu enzim pencernaan pepsin. Apa? Iya, pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan itu akan bergerak ke usus halus. Kalian tahu panjang usus halusnya sapi itu sangat panjang. Siapa yang tahu berapa meter? Iya, sampai mencapai 40 meter. Wow, panjang sekali kan? Bayangkan coba, 40 meter loh. Nah, jadi materi hari ini kalian harus pahami ya tentang organ pencernaan hewan ruminansia, yaitu sapi. Ustadzah harap kalian memahami penjelasan dari Ustadzah. Semoga ilmu yang Ustadzah berikan ini bermanfaat untuk kalian. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.